Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kita langsung menuju ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sudah ada rekan kami Eka Nugraha di sana. Selamat sore, Eka. Saat ini pemeriksaan terhadap mantan Bendahara Umum PBNU Mardani Maming masih dilakukan. Sudah sampai mana pemeriksaan di gedung KPK? Ya, seperti diinformasikan sebelumnya bahwa Mardani Maming baru saja tiba di gedung KPK sekitar pukul 14.03 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini, saat saya mengabarkan saat ini, Mardani Maming masih menunggu ditemani oleh kuasa hukumnya berada di lobi KPK untuk menunggu giliran masuk ke dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Dan tadi seperti diketahui bahwa Mardani Maming tidak memberikan komentar apapun terkait dengan jalannya pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini di gedung KPK. Dan seperti diketahui bahwa Mardani Maming terjerat kasus korupsi, yaitu izin pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada periode 2014-2021 dengan suap itu berjumlah 104,3 miliar. Ini yang masih jadi pertanyaan, banyak sekali yang bertanya mengenai apakah status Mardani Maming ini akan langsung berubah dari terperiksa saat ini, apakah nantinya akan menjadi tersangka atau bagaimana. Kami juga masih menunggu karena mengingat bahwa Mardani Maming telah diberi status DPO oleh KPK beberapa waktu yang lalu karena telah mangkir 2 kali, yaitu pada tanggal 14 Juli dan juga 21 Juli 2022. Kami masih menunggu pernyataan dari KPK. Vena, kembali ke Anda di studio. Ya, sebelumnya Mardani Maming ini dikabarkan 2 kali mangkir ya dari panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian apakah dari pihak kuasa hukum tadi sempat memberikan pernyataan apa sebetulnya alasan mangkir, kemudian juga pihak KPK sempat menjemput paksa Mardani Maming di apartemennya yang berada di Jakarta Selatan. Apa alasan Mardani ini tidak ada di lokasi pada saat hendak dijemput paksa oleh KPK? Kami juga masih mencari informasi apa alasan Mardani Maming dan juga kuasa hukumnya tentang keberadaan Mardani Maming yang seharusnya berada di Jakarta namun tiba-tiba berada di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Dan menurut hemat kami, pihak kuasa hukum dan juga Mardani Maming 2 kali menolak panggilan KPK, yaitu pada tanggal 14 Juli karena pada panggilan pertama itu kuasa hukum meminta ditunda karena tengah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian panggilan kedua yaitu pada tanggal 21 Juli, pihak kuasa hukum juga masih menunggu hasil pra-peradilan. Dan faktanya setelah melewati pekan ketiga di bulan Juli ini, pra-peradilan Tahan dulu. dari Mardani Maming sudah keluar dan saat ini kita sudah terhubung hasilnya adalah ditolak dengan oleh juru Pengadilan bicara Negeri KPK. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Halo. Pak Ali Fikri. Iya, selamat siang menjelang sore, Mbak. Iya, Pak Ali Fikri. Ini Mardani Maming dikabarkan sudah tiba di gedung KPK Jakarta. Kabarnya akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPK. Apa pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Mardani Maming? Iya, Mbak. Jadi informasi yang kami peroleh ya, kami tadi cek juga ke lobi pegawai di bawah. Memang informasi yang kami peroleh, tersangka MM ini telah datang ya ke Gedung Merah Putih KPK didampingi oleh tim penasehat hukumnya ya. Ya tentu berikutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK ya terkait dengan proses penyidikan yang sejauh ini juga kami masih terus lakukan ya, sekalipun kemarin ada proses pra-peradilan yang diajukan oleh yang bersangkutan gitu. Oke, Pak, kabarnya Mardani Maming hari ini tiba di gedung KPK
dengan status menyerahkan diri. Sebelumnya dari pihak KPK juga sempat melakukan penjemputan paksa terhadap Mardani Maming, tapi tidak ada di lokasi. Bisa Anda jelaskan mengenai hal ini, Pak Ali Fikri? Iya, betul. Jadi sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana ya di pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam proses penyidikan ini kami telah memanggil secara patut dan sah 2 kali ya untuk hadir ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan pada proses penyidikan terhadap tersangka MM ini. Terakhir seharusnya dia datang tanggal 21 Juli 2022, namun kami menilai yang bersangkutan tidak kooperatif begitu ya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana tentu kami diberi kewenangan untuk melakukan membawa begitu ya, perintah membawa atau bahasa awamnya adalah jemput paksa. Sehingga kami lakukan berdasarkan informasi dan data yang kami miliki, tempat tinggal ataupun tempat kediaman dari tersangka ini, dan kami lakukan penggeledahan saat itu. Memang tidak diperoleh atau tidak ditemui yang bersangkutan di tempat dimaksud, tetapi tim juga memeriksa beberapa pihak ya terkait dengan keberadaan dari tersangka untuk memperoleh informasi di mana keberadaan tersangka dimaksud. Sehingga dari informasi-informasi tersebut tersangka tidak diketahui keberadaannya, dan kemudian sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku maka KPK mengeluarkan atau memasukkan tersangka ini ke daftar pencarian orang ya atau DPO. Jadi kami ingin jelaskan bahwa DPO adalah bentuk keseriusan kami untuk melakukan pencarian terhadap tersangka agar apa? Agar proses perkara ini bisa dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien tentunya ya, sehingga kepastian hukum itu segera terwujud begitu. Dan kami juga ingin sampaikan bahwa dengan diterbitkannya DPO bukan berarti kemudian KPK lempar tanggung jawab begitu saja ya, tetapi memang itu adalah mekanisme sesuai dengan aturan hukum. Ketika keberadaan dari tersangka tidak diketahui maka penegak hukum mengeluarkan ataupun memasukkannya ke daftar pencarian orang. Dalam konteks pemberantasan korupsi tentu KPK dan penegak hukum lain saya kira pemberantasan korupsi itu harus dilakukan oleh peran serta masyarakat, sehingga kami pun mengajak masyarakat yang memperoleh informasi terkait dengan keberadaan tersangka yang di DPO-kan. Ketika ada informasi tersebut maka bisa melaporkannya langsung kepada KPK ataupun aparat penegak hukum lain. Namun di sisi lain memang kami juga mendapatkan informasi sebelumnya ya dari tim penasihat hukumnya yang itu disampaikan ke publik, saya kira ke masyarakat, bahwa tersangka akan kooperatif datang begitu ya ke Gedung Merah Putih KPK pada hari ini tanggal 28 Juli 2022, sehingga ini kami hargai tentu ya niat dari tersangka untuk hadir, dan benar tadi sekitar jam 2 siang tersangka hadir bersama timnya ke Gedung Merah Putih KPK. Ya, saya kira kedatangan dari tersangka dan tim penasihat hukumnya perlu kita apresiasi, dan kami juga berharap ya DPO KPK lainnya juga dapat kooperatif menyerahkan diri kepada KPK sehingga proses penanganan perkaranya segera memperoleh kepastian hukum gitu. Pak Ali Fikri, artinya kehadiran dari Mardani Maming ini sebelumnya sudah disampaikan ya oleh tim kuasa hukum Mardani Maming kepada pihak KPK sebelumnya. Ini sejak kapan, Pak? Ya, kami kan membacanya di beberapa pemberitaan ya, bahwa tanggal 28 Juli tersangka dan tim penasihat hukumnya akan hadir, akan datang ke Gedung Merah Putih KPK, dan memang benar hari ini kemudian hadir gitu ya. Setelah kemarin pra peradilannya kemudian kan ditolak oleh hakim karena memang permohonannya itu tidak jelas, dan kemudian juga ada penetapan DPO oleh KPK gitu. Oke, mengenai proses Pak atau tahapan berikutnya pemeriksaan dari Mardani Maming ini akan seperti apa Pak Ali Fikri? Setelah pemeriksaan ini nantinya apa Pak? Ya, tentu
tim akan melakukan pemeriksaan ya dalam kapasitasnya sebagai tersangka, dan kami pastikan hak-hak dari tersangka juga kami perhatikan ya. Misalnya ada pendampingan dari penasihat hukum, tentu kami juga diberikan kesempatan ruang itu begitu. Tim penasihat hukum boleh melakukan pendampingan, dan termasuk juga hak-hak lainnya, misalnya hak pembelaan diri untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, juga pasti kami perhatikan sesuai dengan hukum acara pidana. Yang pada prinsipnya bahwa setiap penanganan perkara kami pastikan KPK pada rel aturan hukum yang berlaku. Artinya hak-hak dari tersangka kami perhatikan, kami beri kesempatan seluas-luasnya pada kesempatan yang sama begitu ya, untuk membuktikan sebaliknya dari apa yang kemudian menjadi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Karena memang sejatinya demikian, proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Itu yang menjadi prinsip kami begitu. Apakah ada kemungkinan Pak setelah pemeriksaan terhadap Mardani Maming ini dilakukan, penahanan ini akan dilakukan? Mengenai upaya paksa penahanan ataupun tidak, tentu ini sepenuhnya nanti menjadi kewenangan dari tim penyidik KPK ya. Tentu kalau kita mengacu pada aturan normatif hukum acara pidana, ada syarat-syarat baik itu subjektif maupun objektif. Ya nanti kita tunggu perkembangan dari pemeriksaan oleh tim penyidik KPK setelah nanti dipastikan dilakukan pemeriksaan dan proses-proses lainnya begitu ya. Pasti nanti kami akan sampaikan perkembangan berikutnya setelah kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Pak Ali Fikri, berapa lama pemeriksaan terhadap Mardani Maming hari ini dilakukan? Mengenai waktu pemeriksaan tentu nanti tergantung situasi dari proses pemeriksaan, dalam pengertian bahwa memang kalau kita mengacu pada beberapa tersangka yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang diperiksa oleh KPK, itu tergantung pada diri tersangka itu sendiri, apakah kemudian dia kooperatif begitu ya, artinya menerangkan dengan jelas, jujur di hadapan tim penyidik KPK, tentu ini mempercepat juga proses pemeriksaan. Demikian juga sebaliknya ya, ketika kemudian ternyata seorang yang diperiksa, baik itu sebagai saksi ataupun tersangka, ternyata kemudian misalnya berbelit-belit ataupun justru tidak mau memberikan keterangannya misalnya secara terbuka di hadapan tim penyidik, juga ini beberapa perkara yang sering KPK lakukan juga memperpanjang masa atau waktu pemeriksaan. Artinya tergantung dari masing-masing pihak yang diperiksa oleh tim penyidik KPK. Nanti kami akan update perkembangan dari proses ini ya. Saya kira, dan ya akan kami sampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat bagaimana proses yang dilakukan oleh KPK terkait dengan perkara ini. Ya, pihak KPK juga tentu akan memberikan kesempatan juga ya Pak Ali Fikri kepada tim kuasa hukum untuk memberikan pendampingan. Sampai saat ini tim kuasa hukum dari Mardani Maming, Pak Ali Fikri, yang sudah mungkin berkomunikasi dengan Pak Ali Fikri sebelumnya, sebelum Mardani Maming tiba saat ini di gedung KPK, ini sudah sejak kapan Pak? Iya, tadi kami cek di lobi pegawaian di bawah itu memang ada beberapa tim ya dari kuasa hukumnya yang juga turut hadir. Tentu nanti kan kemudian dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka akan disebutkan oleh tersangka siapa saja yang mendapatkan surat kuasa sebagai penasihat hukumnya atau pengacaranya. Nah, disitulah baru kemudian diketahui siapa-siapa saja pengacara yang berhak untuk mendampingi tersangka ketika dilakukan pemeriksaan. Prosesnya memang demikian ya, artinya keabsahan dari seseorang untuk mendampingi tersangka melakukan proses pemeriksaan adalah ketika ditunjukkan surat kuasanya. Ya, kami belum membaca surat kuasa yang nanti akan diserahkan oleh tersangka ketika dilakukan pemeriksaan, siapa saja yang ditunjuk oleh tersangka untuk mendampinginya, begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ali Fikri, juru bicara KPK. Terima kasih Pak, kami tunggu update terbaru dari pemeriksaan Mardani Maming.